Teman-teman sekalian, Kamis 19 November 2020 kemarin, saya menjadi pembicara dalam acara The Policy Talk plus minus persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Bersama dengan dua pembicara lainnya, Frits Edward Siregar dari Bawaslu dan Fadil Ramadhanil, peneliti Perludem. Silakan saksikan berikut ini. Beranjak ke narasumber kedua, sudah ada Dr. Iding Rosyidin, MSI. Saya dulu ya. Beliau adalah dosen ilmu politik di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Kaprodi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, juga Deputi Direktur The Political Literacy Institute, dan Pak Iding punya concern ya dalam komunikasi politik, menyelesaikan S2-nya di Politik UI dan S3-nya di Komunikasi Politik Unpad. Baik, kepada Dr. Iding Rosyidin kami perkenankan dan kami persilakan untuk mengulas dan juga memberikan pandangan juga pengamatannya terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Silakan, Pak Iding. Baik, terima kasih Mbak Ana Sabhana MIP yang selalu energik setiap saat ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembicara yang lain, tadi yang sudah Mas Fadli dari Perludem, kemudian Mas Frits dari Bawaslu, Pak Gun-Gun, kolega saya yang luar biasa, dan teman-teman dari kalangan jurnalis, akademisi dari beberapa kampus, juga para mahasiswa ya, dari UIN, UMN, mungkin juga dari UMJ ya, yang saya cintai. Sebenarnya banyak bersinggungan atau banyak beririsan yang akan saya sampaikan dengan Mas Fadli tadi, tapi saya kira tidak apa-apa. Mungkin saya akan memulai paparan dari yang bersifat akademis dulu, teoritis dulu. Ya mungkin karena saya orang kampus. Maaf, sebentar, harusnya share screen ya. Oke. Sudah munculkah? Baik, saya beri judul paparan saya sebagai dengan tantangan Pilkada Serentak 2020. Saya mulai dari ya hamparan teoritis dulu atau hampiran teoritis ya. Pertama, Pilkada atau pemilu pada umumnya merupakan salah satu bentuk dari proses sirkulasi elit, meminjam istilah Vilfredo Pareto ya, dalam konteks kekuasaan, ada transfer kekuasaan di sana, dan dalam konteks demokrasi, pilkada atau pemilu secara umum itu memungkinkan siapapun untuk terlibat di dalam proses tersebut. Itulah kenapa dalam konteks demokrasi, pemilu adalah salah satu pintu untuk siapapun masuk ke dalam kekuasaan, bahkan pada elit kekuasaan gitu ya. Nah, maka penyelenggaraan pilkada atau pemilu secara tepat waktu atau sesuai dengan periodiknya gitu ya, akan menjaga proses ini tetap berjalan sebagaimana seharusnya ya. Karena itulah pilkada atau pemilu itu mesti dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana jika ada halangan, ada sesuatu yang merintangi, seperti apa yang tadi disinggung oleh Mas Fadli sebagai bencana non-alam. Dalam konteks ini adalah COVID-19. Ya. Nah, tapi apa yang kita saksikan sekarang bahwa Pilkada Serentak 2020 itu tetap akan dilaksanakan ya meski di bawah bayang-bayang pandemi. Tadi juga disinggung bahwa pilkada ini akan diselenggarakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia ya. Nah, sebetulnya ini juga sudah mengalami penundaan karena sejatinya pilkada kalau mengikuti jadwalnya kan itu diselenggarakan pada bulan September 2020. Tapi kemudian Presiden mengeluarkan Perpu nomor
Perpu nomor 2 tahun 2020 ya, dengan adanya bencana non alam tadi, maka pilkada ditunda sampai bulan Desember 2020 yang tadi dibilang 9 Desember. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kepada klausul di dalam Perpu tersebut, itu ada kalimat yang sebenarnya pilkada masih mungkin ditunda kalau bencana non alam ini masih terus berlanjut, artinya masih belum bisa ditangani. Ya. Saya tadi memperlihatkan sebaran data COVID ya, ini per hari ini saya kutip dari sumber covid19.go.id misalnya, angka sebarannya terlihat di situ ya, yang terkonfirmasi, yang aktif, yang sembuh, yang meninggal. Itu per hari ini, dan di bawahnya ada per provinsi, di mana Jakarta di awal, terus Jawa Timur, Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, tetapi tampaknya pemerintah tetap bergeming dengan keputusannya, artinya tidak akan menunda kepada tahun berikutnya ke 21, meskipun sebetulnya ada banyak tuntutan seperti kita tahu kemarin kan, entah dari perorangan atau berbagai lembaga, ormas ya, dan lain sebagainya, mengajukan tuntutan agar pilkada 2020 ini ditunda ke 2021 misalnya. Tapi pemerintah tetap bergeming atau tidak goyah, sehingga sudah 99% pasti bahwa pilkada tetap dilaksanakan di 2020 ini. Nah, artinya sebenarnya dengan keputusan itu pemerintah sudah harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk persoalan tadi, kerangka hukum, teknis, dan lain sebagainya. Ya, pada level undang-undang sama pada level lapangan, seharusnya dengan memutuskan bahwa pilkada tetap dilaksanakan, kan mestinya konsekuensi itu harus siap ditanggung. Ya. Nah, karena itu saya akan bicara tentang tantangan secara umum dulu ya, bahwa sudah pasti tantangan yang paling besar adalah pandemi ya, karena pandemi saat ini masih bersifat fluktuatif. Kita tidak tahu kapan akan berakhir, tidak ada kepastian. Minimal ada indikator kelandaian yang ajak gitu ya. Nah, itu pun kan kita belum dapat. Kadang-kadang ada indikator melandai, tapi beberapa waktu kemudian muncul lagi dengan klaster-klaster baru. Itu artinya bahwa kita belum berada dalam satu kepastian bahwa bencana ini segera berakhir. Nah, tetapi kalau kita berpikir positif, apakah justru seperti itu akan memicu berbagai kreativitas dalam pelaksanaan pilkada? Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, ini tantangan pilkada atau pemilu secara umum, bahwa dalam konteks pilkada atau pemilu di Indonesia, fenomena patronase dan klientelisme itu juga sangat-sangat kuat, atau politik transaksional ya. Penelitiannya Mas Burhan terus sangat gamblang menjelaskan. Tapi sekarang muncul pertanyaan, apakah di tengah pandemi justru fenomena politik transaksional itu akan berkurang, dengan asumsi bahwa misalnya mobilisasi massa dan sejenisnya itu tidak terjadi dalam konteks pilkada di bawah pandemi? Ataukah model-model atau modus operandi transaksionalnya itu berganti, lebih tidak terlihat, lebih smooth itu ya? Nah, kita tidak tahu, mungkin ini jadi bahasan tersendiri, misalnya apakah fenomena politik uang itu akan menurun ya di pilkada di bawah bayang-bayang pandemi, ataukah tetap tapi dengan modus operandi yang berbeda. Oke. Nah, ini tantangan secara umum. Kemudian saya ingin melihat tantangan pada tiga pihak ya, pada penyelenggara, kontestan, kemudian publik. Nah, penyelenggara tadi udah banyak disinggung oleh Mas Fadli ya. Dalam hal ini bisa KPU, bisa Bawaslu. Nah, tantangan dengan pilkada tetap di bawah bayang-bayang pandemi adalah bagaimana membuat terobosan aturan yang jelas. Nah, kalau bahasa Mas Fadli tadi, kerangka hukum yang jelas di tengah pandemi.
Nah, kita selalu merujuk kepada kasus Korea Selatan kan ya, dalam konteks, karena memang yang baru kita saksikan Korea Selatan, dan itu termasuk cukup bagus. Kalau tidak salah angka partisipasinya itu 66% di Korea Selatan di pemilu kemarin di bawah pandemi. Tapi yang satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Korea Selatan itu gercep kalau bahasa anak-anak milenial sekarang. Parlemen Korea Selatan itu segera memutuskan undang-undang tentang pemilu Desember 2019 gitu ya. Dan seterusnya proses itu berjalan sehingga mereka gerak cepat untuk menghadapi pemilu di bawah pandemi ini. Maka dalam prakteknya bagaimana mereka mengatur misalnya pra pemilu dengan di hari hak pemilu itu sangat bisa diacungi jempol. Saya kira memang betul kata Mas Fadli, kita menirunya atau mencontohnya bukan pada saatnya saja tapi pada persiapan sebelumnya. Nah, itu makanya kerangka hukum itu harus jelas ya. Jangan sampai nanti kita akan kedodoran di situ. Tapi kalau melihat waktu yang semakin mepet, saya agak pesimis bakal ada kerangka hukum yang jelas karena waktu tinggal 20 hari lagi gitu ya. Atau misalnya ada kreativitas memilih teknik pencoblosan yang lebih aman, dalam pengertian aman dari kemungkinan terpapar. Katakanlah melalui pos. Mungkinkah di kita misalnya memilih melalui pos? Amerika sudah memberikan contoh. Korsel juga tidak hanya di TPS tapi juga melalui pos. Di TPS malah dikurangi jumlah pemilih yang pergi ke TPS. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa memicu atau membuat para penyelenggara bisa berkreativitas? Atau mungkin ada teknik yang lain selain harus datang ke TPS gitu ya. Nah, yang ketiga ini bagi penyelenggara menurut saya yang harus betul itu memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam kampanye, dalam pengaturan TPS. Nah, cuma sayangnya ini saya baru baca di Kompas hari kemarin pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye terbatas itu mencetak angka tertinggi di Kompas hari kemarin. Nah, ini 398 dari 778 kegiatan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas melanggar protokol kesehatan pada ini 5-14 November kemarin ya. Ini merupakan peningkatan dari waktu sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan masa awal kampanye 26 September, ini adalah angka tertinggi. Jadi ini tantangannya jelas betul real gitu di depan mata bagi penyelenggara. Bisa nggak kita betul-betul konsisten untuk protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan? Ini apalagi baru saja kemarin kasus yang ada ribuan masa di Maulid kan. Memang ini tidak terkait pilkada, tapi ini contoh juga kan. Nanti dalam pilkada jangan-jangan seperti itu juga. Itu bakal problem ya. Itu dari sisi penyelenggara. Kemudian dari sisi kontestan. Memang dengan ditetapkannya pilkada di 2020 ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Ya hampir pasti yang diuntungkan kan petahana ya, karena mereka udah persiapan segala macam logistik, persiapan kampanye, materi kampanye dan lain sebagainya. Nah, sementara penantang mungkin tidak akan sesiap. Sehingga kalau ditunda ke 21, nanti bisa jadi sejajar itu. Nah, maka bisa jadi ini ada yang senang dengan ini tetap dilaksanakan pada tahun ini ya. Nah, tapi terlepas dari itu yang kita tuntut adalah komitmen dan konsisten gitu ya. Jadi bukan hanya pada level penyelenggara, tapi juga kontestan itu harus punya komitmen untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ini juga ada contoh kasus yang mengiris dada ya, waktu masa pendaftaran kandidat, beberapa kasus kan diantar oleh ratusan pendukungnya dan mengabaikan protokol. Itu di beberapa terjadi. Nah, ini kalau nanti seperti itu terus bisa berbahaya juga kan. Nah, itu pada konteks kontestan. Kemudian publik, saya kira juga publik penting juga ya untuk sama-sama
menjadikan pilkada ini benar-benar berkualitas meski di tengah COVID ya. Nah, cuma sayangnya dalam konteks ini literasi politik publik itu belum maksimal ya. Ya antara lain misalnya belum begitu punya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, jadi banyak yang mengabaikan dampaknya. Begitu mudahnya termobilisasi atau dimobilisasi oleh para elit sehingga mengabaikan kesadaran tersebut. Dan yang kedua adalah kesadaran partisipatoris, ini yang tadi disinggung oleh Pak Gun-Gun. Dalam konteks demokrasi seharusnya pemilih itu punya kesadaran partisipatoris yang tinggi. Literasi politik basisnya adalah kesadaran politik, kapasitas politik, ikut proses politik itu berdasarkan satu kognisi atau pengetahuan politik, satu keterampilan politik yang memadai. Jadi bukan sekedar partisipasi hanya karena dimobilisasi gitu ya, tapi betul-betul karena kesadaran. Nah ini yang saya kira tantangan yang juga perlu dibangkitkan oleh kita semua ya. Saya kira dari saya mungkin itu dulu Mbak Ana ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator Mbak Ana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.